Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Cici Ernusbana, mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPI 4C dengan NIM 19083020093. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori komunikasi massa. Untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Syaifuddin, MIKOM. Sebenarnya teori komunikasi massa itu ada banyak, tetapi di video kali ini saya akan membahas hanya 5 saja teori komunikasi massa. Dan apa saja itu? Yuk kita simak sampai selesai. Nah, yang pertama ada hypodermic needle theory atau biasa dikenal dengan teori jarum suntik. Teori jarum hipodermik ini sebagai konsep awal efek komunikasi massa yang berkembang pada tahun 1930 sampai 1940-an dan merupakan teori media massa yang pertama yang ada. Definisinya yaitu teori media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Teori ini berasumsi bahwa media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai efek yang kuat atas massa audiens. Juga media massa digambarkan lebih pintar dan lebih segalanya dari khalayak karena media massa seperti jarum suntik raksasa yang menyuntikkan ide-ide atau informasi ke aliran darah khalayak. Lalu model dari teori ini adalah aliran satu tahap, yaitu media langsung kepada khalayak, di mana orang-orang dianggap sebagai sekumpulan orang yang homogen dan pasif sehingga apapun yang diberikan media dapat diterima begitu saja oleh mereka yang bahkan bisa menjadi kebudayaan baru dalam kehidupan mereka. Nah, dalam komunikasi massa, jarum hipodermik merupakan media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera. Teori jarum hipodermik ini merupakan kekuatan media yang begitu dahsyat sehingga bisa memegang kendali pikiran khalayak yang pasif dan tidak berdaya. Teori ini memprediksikan dampak-dampak komunikasi massa yang kuat dan kurang lebih universal pada semua audiens. Media massa memiliki kekuatan yang luar biasa, sanggup menginjeksikan secara mendalam ide-ide ke dalam benak orang yang tidak berdaya. Massa audiens dianggap seperti atom-atom yang terpisah satu sama lain, tidak saling berhubungan, dan hanya berhubungan dengan media massa. Di sini juga ada contohnya tentang hypodermic needle theory, yaitu pada iklan deterjen yang bermerek Rinso, di mana pada saat produk deterjen ini dipublikasikan, secara langsung bisa mempengaruhi asumsi khalayak bahwasanya semua deterjen itu adalah Rinso. Sehingga sampai saat ini Rinso sudah terdoktrin di ingatan khalayak. Walaupun sudah banyak merek-merek lain deterjen yang bermunculan, akan tetapi masyarakat akan hanya mengenal Rinso itu sebagai deterjen. Selanjutnya yaitu yang kedua ada cultivation theory atau biasa disebut dengan teori kultivasi. Pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Gardner ketika ia menjadi dekan di Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Menurut teori kultivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton televisi itu belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi apa yang terbangun di benak Anda tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Hal ini muncul keyakinan ada heavy viewers bahwa apa yang sering mereka lihat di TV yang cenderung banyak menyajikan acara kekerasan adalah apa yang mereka yakini sebagai kejadian yang terjadi senyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat seperti ini yang dikutip Gardner dari apa yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan, bahwa media televisi merupakan suatu kekuatan yang secara dominan dapat mempengaruhi masyarakat modern. Kekuatan ini berasal dari kemampuan televisi melalui berbagai simbol untuk memberikan berbagai gambaran penting dan terlihat nyata seperti sebuah kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol tersebut bisa dalam film, sinetron, berita, dialog interaktif, atau reality show, dan juga yang lainnya. Menurut teori ini, pada dasarnya ada 3 tipe penonton televisi yang memiliki karakteristik yang bertentangan, yaitu yang pertama pecandu atau penonton fanatik atau heavy viewers. Penonton fanatik ini ditandai dengan menonton televisi lebih dari 4 jam per hari. Ini disebut juga dengan
television type. Yang kedua ada penonton menengah. Penonton menengah ditandai dengan menonton televisi hanya 2-4 jam per hari. Dan yang ketiga ada penonton biasa. Penonton ini biasa ditandai dengan menonton televisi kurang dari 2 jam saja. Para pecandu berat televisi ini akan mengatakan sebab utama munculnya kekerasan karena masalah sosial. Karena televisi yang dia tonton sering menyuguhkan berita dan kejadian dengan motif sosial sebagai alasan melakukan kekerasan. Dengan kata lain, penilaian persepsi opini penonton televisi digiring sedemikian rupa agar sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi. Gerbner berpendapat bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai tertentu. Media pun kemudian memelihara dan menyebarkan sikap dan nilai itu antar anggota masyarakat, kemudian mengikatnya bersama-sama pula. Dengan kata lain juga, media mempengaruhi penonton dan masing-masing penonton itu meyakininya. Jadi para pecandu televisi itu akan punya kecenderungan sikap yang sama satu dengan yang lainnya juga. Sebagai contohnya tentang cultivation theory, ada contoh kasus di sinetron dan reality show. Sekarang ini banyak sekali program sinetron dan reality show yang ada di televisi yang setiap malam ditampilkan dan ditonton oleh semua masyarakat Indonesia. Karena masyarakat rata-rata semuanya suka akan program sinetron dan apalagi reality show yang ada di stasiun TV swasta. Tontonan seperti ini, acara sinetron maupun reality show yang sering menunjukkan kekerasan, perselingkuhan, kriminal, dan lain-lain akan dianggap sebagai gambaran bahwa itulah yang sering terjadi di kehidupan realita. Padahal belum tentu kan semua yang terdapat pada tayangan itu adalah kejadian-kejadian yang sering terjadi di kehidupan kita ataupun di masyarakat lainnya. Semua yang terdapat pada reality show atau sinetron itu adalah hasil dari skenario belaka. Jadi orang-orang itu pada percaya bahwa sinetron itu adalah kejadian di dunia nyata atau real. Yang ketiga ada cultural imperialism theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herb Schiller pada tahun 1973. Tulisan pertama yang dibuatnya adalah Communication and Cultural Domination. Imperialism ini mengasumsikan bahwa negara barat mendominasi media di seluruh dunia, tepatnya media barat mendominasi media massa yang ada di dunia ketiga. Alasannya cukup jelas, yaitu media barat mempunyai efek yang kuat dan luar biasa dalam mempengaruhi media dunia ketiga, sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat media massa tersebut. Dan ketika terjadi peniruan oleh dunia berkembang dari dunia maju tersebut, maka disitulah terjadi proses penghancuran budaya asli dari negara ketiga tersebut. Budaya barat hampir mendominasi semua media yang ada di dunia ini. Budaya barat juga memproduksi hampir sajian yang ada di dalam media massa, seperti film, berita, komik, dan foto atau lain sebagainya. Mereka dapat menguasai seluruh yang ada di media massa karena pertama, mereka memiliki uang. Dengan uang yang mereka miliki, berbuat apa saja untuk memproduksi semua sajian yang ada di media massa dengan berbagai ragam sajian yang dibutuhkan media massa. Bahkan media massa yang ada di dunia barat kini telah dijalankan oleh kapitalis yang menghasilkan media massa berubah menjadi lahan industri yang hanya memperhitungkan laba. Kedua, dunia barat memiliki teknologi yang canggih dan juga modern. Dengan teknologi yang serba canggih tersebut, mereka bisa memproduksi berbagai macam sajian yang ada di media massa dengan produksi yang lebih baik, meyakinkan, dan seolah-olah itu nyata. Kita ambil contohnya seperti dalam film Spider-Man, yang mana dalam film itu ditunjukkan begitu nyata aksi yang dilakukan oleh Spider-Man tersebut. Aksinya yang berlenggak-lenggok di atas gedung, meloncat ke sana ke sini dengan jaring laba-labanya, memperlihatkan itu seperti sesuatu yang benar-benar nyata dalam kehidupan ini. Padahal itu semua hanya sesuatu hal yang semu belaka. Jadi negeri dunia ketiga tertarik untuk membeli produk yang dibuat oleh dunia barat. Dunia ketiga menganggap bahwasannya jika mereka membuat sendiri, mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan mereka membelinya dari dunia barat. Dan dampaknya adalah orang-orang yang berada di dunia ketiga yang melihat media massa yang ada di negaranya akan menikmati sajian-sajian yang ditampilkan oleh
media negaranya, dan secara tidak sadar mereka melihat gaya hidup dunia barat dan akhirnya meniru serta mengadopsi budaya-budaya yang disajikan oleh media massa dari barat tersebut. Selanjutnya yang keempat ada Technological Determinism Theory. Marshall McLuhan pada tahun 1960 mencetuskan sebuah teori yang bernama Technological Determinism Theory ini. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Determinism berasal dari kata determine dalam bahasa Inggris yang berarti pengaruh untuk memutuskan, untuk menentukan sesuatu, dan technological berasal dari kata teknologi yang terdiri dari teknik dan logos, artinya pengetahuan tentang cara atau metode dalam melakukan sesuatu secara teknis. Secara garis besar, technological determinism berarti cara atau metode yang digunakan untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Dalam teorinya, Marshall McLuhan mengemukakan bahwa teknologi has changed the way we communicate, yang berarti teknologi mengubah cara kita berkomunikasi. Melalui teori ini, McLuhan ingin menegaskan bahwa pola kehidupan masyarakat manusia, khususnya aspek masyarakat itu sendiri, McLuhan melihat media sebagai hal utama yang menentukan atau mempengaruhi hal lainnya. Maka secara umum teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana teknologi, khususnya media, yang menentukan bagaimana individu dalam masyarakat untuk memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu dan melakukan tindakan tertentu. Perkembangan iptek saat ini adalah solusi dari permasalahan yang ada. Sumbangan teknologi informasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia memang harus diakui keberadaannya. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa teknologi informasi mendatangkan banyak masalah dan berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan bagi manusia, dampak negatif dan dampak positif. Perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang, yaitu bidang informasi dan komunikasi, bidang ekonomi dan industri, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Sebagai contohnya, fenomena munculnya smartphone yang sedang marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Smartphone memungkinkan kita untuk berhubungan dan bertukar informasi dengan siapapun, bahkan dengan seseorang yang berada sangat jauh di sana. Teknologi ini seharusnya sangat menguntungkan bagi kita semua karena segala sesuatunya menjadi praktis. Namun yang terjadi justru smartphone merupakan sarana mendekatkan yang jauh dan juga menjauhkan yang dekat. Karena kenapa dengan munculnya smartphone, masyarakat Indonesia lebih menyukai berdiskusi melalui teknologi tersebut, sehingga orang-orang yang berada di sekitaran kita akan saling mengacuhkan. Munculnya teknologi ini tentu saja sangat berpengaruh pada perubahan perilaku manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Beberapa orang yang sedang berada di suatu tempat yang sejatinya untuk saling bertukar informasi, namun pada kenyataannya saat ini orang-orang lebih memilih untuk bertukar informasi dengan orang yang berada jauh di sana, di dalam sosial media atau smartphone tersebut. Yang kelima atau yang terakhir ada The Diffusion of Innovation Theory. Teori difusi inovasi merupakan teori yang muncul pada tahun 1903 oleh sosiolog Prancis, yaitu Gabriel Tarde, yang mengartikan tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Kemudian teori ini dipopulerkan oleh Everett Roger pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation, yang mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Berikut contoh kasus yang menerapkan teori difusi inovasi, yaitu ada di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu contoh yang menerapkan teori difusi inovasi ini yaitu berkembangnya sistem pendidikan. Seiring kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, zaman sekarang sistem pendidikan di dunia berkembang pesat dengan menggunakan jejaring sosial atau internet. Contohnya pada kemajuan dalam sistem pelajaran di Indonesia yang saat ini sudah dipermudah jika dibandingkan dengan zaman dulu.
seperti sistem pembelajaran yang dulu hanya dilakukan dalam kelas secara antar pribadi atau face to face antar guru dengan siswa ataupun antar dosen dengan mahasiswa. Kemudian saat ini sudah diperkenalkan adanya kelas online atau online class yang biasanya dengan menggunakan aplikasi dari Google, yaitu Google Classroom yang kita sering gunakan pada saat pandemi ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang 5 teori komunikasi massa. Berikut dengan contohnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang jelas, karena di sini saya masih belajar dan kita semua sama-sama belajar. Saya Ceci Erwin Sumana pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.